Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto di dalam program Mimbar Gemar GSJ Peniel. Puji Tuhan, program ini memberkati banyak orang untuk lebih bertumbuh, lebih mengerti kehendak dan rencana Tuhan, dan membuat kita semakin menuju keserupaan seperti Yesus. Pagi hari ini dalam pembacaan rutin saya diberkati di dalam Bilangan pasal yang ketiga ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita semua. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya Aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi," garis bawahi, "kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku," garis bawahi kata yang kedua, "menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu," garis bawahi 3, "kepunyaanku. Akulah Tuhan." Amin. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini ada satu kebenaran yang luar biasa. Bilangan mengisahkan tentang pencatatan atau sensus penduduk. Dan secara khusus di dalam pasal yang ketiga dan keempat, pencatatan atau sensus itu ditujukan terutama untuk suku Lewi. Ini suku yang sangat spesial dari 12 suku bangsa Israel. Mengapa? Karena suku Lewi dipilih oleh Allah untuk menjadi pelayannya. Dipilih oleh Allah, dikhususkan Allah untuk melayani di bait Allah, di kemah suci. Sehingga akhirnya dari suku Lewi, khususnya yang pertama, keturunan Harun menjadi imam. Ya. Yang kedua, dari suku-suku yang lain, suku yang sangat terkenal itu suku Gersom, suku Merari, suku Kehat, mereka semua terlibat di dalam pelayanan di kemah suci. Perlu dicatat, memang suku Lewi adalah suku yang dikhususkan bagi Tuhan, dipilih bagi Tuhan sebagai pengganti anak-anak sulung dari bangsa Israel. Ini ketetapan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam Keluaran, ya, kisaran pasal-pasal 12 ke atas, melihat tentang peristiwa bagaimana Allah menulahi anak sulung Mesir sehingga semuanya mati. Tetapi anak sulung dari bangsa Israel, mereka selamat. Setiap rumah yang ada tanda darah, anak sulungnya selamat, dilewati dari kematian. Sehingga melalui peristiwa Paskah ini, Passover terlewat dari kematian. Allah menetapkan sebagai penetapan secara khusus, memilih suku Lewi menjadi pengganti anak-anak sulung seluruh Israel. Dipilih, ditetapkan, dipisahkan untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi milik Tuhan yang melayani di bait suci. Itu konsep dalam perjanjian lama. Nah, berdasarkan kebenaran ini saya akan menarik konsep imamat ini, keimaman
dari perjanjian lama ke dalam perjanjian baru. Ada satu korelasi yang luar biasa. Dan kemudian kita akan tarik kebenarannya. Yuk kita baca sama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini ada satu benang merah yang luar biasa tentang konsep keimaman yang dulu dikhususkan hanya dari suku Lewi dari bangsa Israel. Ya, khususnya keturunan Harun, kemudian keturunan Gersom dan seterusnya. Tetapi dalam perjanjian baru konsep keimaman terjadi pembaharuan pasca pengorbanan Kristus di kayu salib. Dinyatakan di dalam Ibrani pasal 7, 8, 9, 10 yang membahas tentang Yesus sebagai imam besar agung. Sehingga terjadi satu perubahan konsep keimaman di dalam perjanjian baru. Yesus sebagai imam besar. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya yang telah dipilih, yang telah ditetapkan, yang telah ditebus, sekarang Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi imamat yang rajani. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sudah percaya Yesus, yang sudah menerima Yesus, yang sudah ditebus oleh Yesus, yang menjadi milik kepunyaan Yesus, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tujuannya yaitu apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib, yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita patut bersyukur, kita patut bersuka cita, karena Allah oleh anugerahnya telah memilih Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi imamat yang rajani. Haleluya. Jangan sia-siakan mengucap syukur, hargai anugerah yang Tuhan beri. Siapa kita ini? Kita ini dulu jauh. Kita ini tidak diperhitungkan. Kita ini dulu seteru. Bapak Ibu Saudara, kita ini dulu dalam kegelapan, tapi sekarang oleh anugerahnya, oleh karena kasih setianya, oleh karena rahmatnya yang besar, memilih Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi imamat yang rajani. Bahkan luar biasa lagi, dalam 1 Petrus pasal 2 ayat ke-5 di sana dinyatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani. Perhatikan dijelaskan, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, anugerah yang Tuhan beri di dalam keimaman ini, imamat yang rajani ini, betul-betul kita hargai dengan tanggung jawab, dengan kesungguhan, dengan totalitas. Kita mengasihi Tuhan, kita hidup benar, kita hidup kudus, kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita menjadi batu-batu yang hidup dalam keimaman yang rajani, imamat yang kudus. Haleluya.
sidang jemaat Tuhan Peniel, dan Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan. Waktu sudah tidak lama lagi, Tuhan akan datang sebagai imam besar agung. Ayo kita sebagai imamat rajani yang memperoleh anugerah dan kesempatan dari Tuhan. Kita tidak boleh malas-malasan. Kita tidak boleh asal-asalan di dalam hidup dan pelayanan kita. Siapapun Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara adalah imamat rajani. Di hadapan Tuhan tidak ada orang awam, tidak ada saya jemaat biasa, saya bukan pendeta. Tidak ada alasan-alasan seperti itu. Karena Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara dan saya sudah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dipisahkan dari dunia yang penuh dosa. Dikuduskan, dikhususkan oleh Tuhan. Untuk menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dengan tugas tanggung jawab, amanat yang luar biasa, yaitu memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Selamat bertumbuh, semakin hidup dengan Tuhan, dan semakin semangat, setia, tekun, segenap hati, loyalitas di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Apapun, siapapun, Bapak Ibu Saudara dan saya, apapun tugas panggilan pelayanan kita, peranan kita, jabatan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, sadarilah kita adalah imamat yang rajani. Kita menjadi bagian batu-batu yang hidup, yang disusun untuk menjadi rumah rohani, di mana oleh karena pengorbanan Kristus, kehidupan pelayanan kita, rumah rohani diperkenan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergemar, terus bertumbuh, dan menuju keserupaan dengan Tuhan. Karena itu bagian pelayanan kehidupan kita sebagai imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam profesi kita, Bapak Ibu Saudara saya punya peranan sebagai imamat yang rajani. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Dan semakin menguatkan kami, memberikan kami pencerahan yang baru, bahwa kami semua umat-umat tebusan-Mu yang telah Engkau selamatkan dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, yang telah Engkau tebus dari pasar dosa, sekarang dalam anugerah dan keselamatan. Yang dulu seteru, sekarang diperdamaikan. Dulu bukan umat, sekarang menjadi umat-umat pilihan-Mu. Kami adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Anugerah yang besar ini tidak akan kami sia-siakan. Kami sungguh-sungguh akan hidup sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk sungguh-sungguh kehidupan kami dipakai menjadi batu-batu yang hidup bagi rumah rohani di dalam Tuhan Yesus. Roh Kudus mampukan kami untuk terus berproses. Roh Kudus mampukan kami untuk terus bertumbuh. Roh Kudus mampukan kami untuk kami terus hidup kudus, hidup benar, hidup takut Tuhan, hidup setia, tekun, loyal, segenap hati kami melayani Tuhan. Apapun bentuk pelayanan kami, apapun tugas tanggung jawab kami rindu mengambil bagian dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Terpujilah nama-Mu,
Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Pimpin, sertai, lindungi, dan buat berhasil apa yang kami kerjakan. Pekerjaan kami, bisnis kami, studi kami, setiap kegiatan kami mempermuliakan nama Tuhan. Mohon berkat perlindungan dari Tuhan atas segenap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergema. Amin.